Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi dengan topik rekonsiliasi fiskal. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan latar belakang rekonsiliasi fiskal, yang kedua menjelaskan pengertian rekonsiliasi fiskal, ketiga menjelaskan pendekatan rekonsiliasi fiskal, dan yang keempat menjelaskan tahapan rekonsiliasi fiskal. Nah, mari kita mulai untuk materinya. Sebuah perusahaan pasti memerlukan informasi dalam rangka menetapkan berbagai macam kebijakan untuk pengembangan atau perkembangan perusahaan. Nah, informasi-informasi tersebut dapat diperoleh apabila perusahaan telah menyusun laporan keuangan. Di Indonesia, laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Nah, laporan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan atau SAK ini disebut sebagai laporan keuangan komersial. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari beberapa macam, antara lain laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, di Indonesia, sistem perpajakannya adalah menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan keleluasaan dan wewenang penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri kewajiban perpajakannya. Demikian pula ketika sebuah perusahaan akan melakukan kewajiban perpajakannya, maka perusahaan tadi diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, pemerintah melalui Dirjen Pajak telah menentukan peraturan perpajakan dalam rangka sebagai standar bagi perusahaan untuk menghitung besarnya laba kena pajak. Nah, laporan keuangan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan ini yang disebut sebagai laporan keuangan fiskal. Nah, sehingga di sini perusahaan memiliki dua pekerjaan. Di satu sisi dia harus menyusun laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK atau prinsip-prinsip akuntansi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan informasi keuangan. Namun di lain sisi perusahaan juga harus mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, di mana laporan keuangan tadi dipakai sebagai dasar untuk menghitung laba kena pajak. Nah, untuk memudahkan pekerjaan tersebut, maka perlu dibuatkan jembatan untuk menghubungkan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Nah, proses inilah yang disebut sebagai rekonsiliasi fiskal. Jadi, tujuan dari laporan rekonsiliasi fiskal adalah menyesuaikan dari laporan keuangan komersial yang sudah disusun oleh perusahaan menggunakan standar akuntansi keuangan menjadi laporan keuangan fiskal atau laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan, di mana laporan keuangan fiskal ini nanti akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung besarnya laba kena pajak sekaligus menghitung besarnya pajak yang terutang. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan yang disusun perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, perbedaan yang diakibatkan oleh prinsip akuntansi. Kemudian yang kedua, perbedaan yang disebabkan karena penerapan metode dan prosedur akuntansi. Serta yang ketiga, perbedaan yang diakibatkan karena beda pengakuan penghasilan dan biaya. Kita akan membahas yang pertama, perbedaan yang ditimbulkan karena perbedaan penerapan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang pertama yang menimbulkan perbedaan adalah prinsip konservatisme. Ibu berikan contoh penerapan dari prinsip konservatisme. Pada sistem akuntansi komersial,
persediaan akhir dapat dinilai menggunakan metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Artinya, untuk persediaan akhir dapat dinilai menggunakan mana yang lebih rendah antara harga pokok atau harga perolehan dibandingkan dengan harga pasar. Bila mana harga pokoknya lebih rendah, maka yang digunakan sebagai dasar adalah harga pokok. Namun, bila harga pasar lebih rendah daripada harga perolehannya, maka persediaan akhir tadi dapat dinilai dengan menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu. Nah, hal ini yang tidak diperbolehkan pada akuntansi fiskal. Akuntansi fiskal hanya menghendaki bahwa persediaan akhir hanya dapat dinilai berdasarkan harga perolehan. Sehingga di sini akan memunculkan perbedaan. Bila perusahaan menghitung nilai persediaannya menggunakan harga pasar, otomatis akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda, bila mana fiskal menghendakinya hanya menggunakan berdasarkan harga perolehan. Jika nilai persediaan akhirnya berbeda, otomatis laba kena pajaknya juga berbeda. Kemudian yang kedua, perbedaan prinsip terkait dengan harga perolehan. Terkait dengan harga perolehan, pada akuntansi komersial, untuk harga perolehan barang yang diproduksi sendiri, maka akuntansi komersial memperkenalkan, mengizinkan atau membolehkan natura sebagai komponen dari biaya tenaga kerja. Jadi tenaga kerja untuk menghasilkan atau memperoleh suatu produk tertentu, kemudian dibiayai dengan natura atau berupa fasilitas, maka pemberian fasilitas tadi kepada karyawan bisa dianggap sebagai komponen harga perolehan. Namun secara fiskal, pemberian natura sebagai komponen harga perolehan tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan matching principle atau prinsip pemadanan. Nah, contohnya adalah pada saat perusahaan membeli suatu aset, maka sistem akuntansi komersial akan menghitung biaya penyusutan aset tersebut dimulai pada saat aset tersebut digunakan atau pada saat aset tersebut mulai menghasilkan. Namun secara fiskal, biaya penyusutan boleh dihitung meskipun aset tersebut belum digunakan. Nah, sehingga ini akan menimbulkan perbedaan. Selanjutnya, perbedaan berikutnya adalah terkait dengan metode dan prosedur akuntansi. Terkait dengan metode dan prosedur akuntansi, ada 3 hal penyebab perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan terkait metode penilaian persediaan. Secara akuntansi komersial atau secara akuntansi, persediaan dapat dinilai menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode rata-rata, metode FIFO, kemudian metode LIFO, serta identifikasi khusus. Tetapi secara fiskal, penilaian persediaan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan perpajakan hanya ada 2, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan metode penyusutan dan amortisasi. Secara teori akuntansi, metode penyusutan untuk aset tetap terdapat beberapa macam. Antara lain yang pertama metode garis lurus atau straight line method, kemudian metode jumlah angka tahun, sum years digit, kemudian ada metode saldo menurun, yang keempat saldo menurun danda, dan yang kelima adalah beban penyusutan berdasarkan jam kerja atau jam produksi. Namun secara fiskal, metode penyusutan yang diizinkan hanya ada 2, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Sehingga apabila perusahaan tidak menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun, tentu saja akan menghasilkan nilai biaya penyusutan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, perbedaan metode terkait dengan penghapusan piutang. Secara akuntansi komersial, perusahaan akan menghapus piutang
yang tidak tertagih menggunakan metode cadangan, yaitu dengan cara mendebet beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Namun secara fiskal hal tersebut tidak diperkenankan. Secara fiskal, suatu piutang baru dapat dihapus setelah piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih setelah memenuhi berbagai macam syarat. Misalnya, ketika debitur bangkrut dan kemudian dinyatakan pailit oleh perusahaan melalui surat ketetapan bahwa debitur tersebut bangkrut, baru debitur tadi piutangnya dapat dihapuskan dengan cara mendebet beban kerugian piutang debit dan mengkredit akun piutang, sehingga di sini jelas memberikan hasil yang berbeda. Secara akuntansi kita bisa membebani biaya kerugian piutang meskipun belum ada piutang yang dihapuskan, tetapi secara fiskal biaya kerugian piutang hanya boleh muncul pada saat benar-benar ada piutang yang tidak dapat ditagih setelah melampaui syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya perbedaan yang diakibatkan karena perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, terdapat penghasilan-penghasilan yang diakui secara akuntansi komersial sebagai penghasilan, namun menurut aturan perpajakan bukan merupakan penghasilan. Nah, penghasilan-penghasilan semacam ini diatur di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga otomatis ini menghasilkan angka laba kena pajak yang berbeda. Di satu sisi akuntansi komersial mengakuinya sebagai biaya, tetapi di lain sisi ketentuan perpajakan tidak mengizinkan penghasilan tersebut adalah sebagai penghasilan. Nah, contoh penghasilan yang bukan objek pajak ini antara lain adalah penggantian atau imbalan yang diterima dalam bentuk natura. Kemudian selanjutnya ada hibah, bantuan, dan seterusnya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah terkait dengan penghasilan yang dikenai PPh final. Nah, penghasilan yang dikenai PPh final ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 di pasal 4 ayat 2. Di sini disebutkan bahwa untuk penghasilan-penghasilan yang dikenai PPh final maka harus dikeluarkan dari penghasilan kena pajak, sebab untuk menghindari terjadinya pembebanan pajak ganda. Karena ketika suatu penghasilan sudah dikenai PPh final berarti dia tidak boleh dikenai pajak lagi. Nah, contoh untuk penghasilan yang dikenai PPh final antara lain pendapatan bunga deposito, pendapatan dividen, dan lain-lain. Kemudian penyebab yang ketiga adalah dari perbedaan lain-lain. Nah, ini contohnya adalah untuk kerugian tahun-tahun periode yang lalu. Jadi kalau secara akuntansi komersial ketika suatu periode mengalami kerugian ya sudah selesai. Tetapi ketika kita bicara di akuntansi fiskal, maka untuk laba kena pajak tahun berjalan bisa untuk mengkompensasi rugi-rugi di periode tahun yang lalu sehingga akan mengurangi laba kena pajak. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan perlakuan terkait pengeluaran atau biaya-biaya tertentu yang tidak boleh dikeluarkan dari penghasilan bruto. Jadi maksudnya ini secara akuntansi sudah diakui sebagai beban atau biaya, tetapi ternyata secara fiskal tidak diizinkan atau tidak boleh dicatat sebagai biaya. Contoh paling mudahnya adalah Ibu berikan misalnya untuk biaya transportasi. Biaya transportasi sebenarnya boleh dicatat sebagai biaya. Namun bila biaya transportasi tersebut dimaksudkan untuk bukan kepentingan operasional perusahaan, misalnya ketika direktur melakukan perjalanan dinas dan dia mengajak serta keluarganya, maka biaya-biaya terkait dengan keluarga tadi tidak boleh dimasukkan sebagai komponen pengeluaran sehingga harus dikeluarkan dari pengeluaran. Otomatis ini nanti pengeluarannya berkurang sehingga akan menambah laba kena pajak. Nah,
Demikian untuk beberapa perbedaan yang menyebabkan akhirnya laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menjadi berbeda. Kita sudah bisa mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang bisa menyebabkan keduanya berbeda. Berikutnya, setelah kita memahami komponen-komponen yang membedakan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, maka kita akan mencoba bagaimana tahapan dalam kita melakukan rekonsiliasi fiskal. Tahap yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi penyesuaian fiskal yang diperlukan. Kita harus tahu komponen-komponen mana yang diperlukan untuk disesuaikan. Kemudian yang kedua, menganalisis elemen-elemen penyesuaian yang diperlukan serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak. Misalnya ini tadi ada perbedaan perlakuan terhadap penghasilan. Nah, ini efeknya kepada laba kena pajak bagaimana? Ketika kita sudah memahami misalnya penghasilan tadi harus dikeluarkan dari penghasilan kena pajak, maka akan mengurangi laba kena pajak. Kemudian yang ketiga, setelah kita bisa menganalisis elemen-elemennya, baru kita bisa melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini ada dua macam, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Suatu koreksi fiskal dikatakan positif bila mana menambah laba kena pajak, dan dikatakan koreksi fiskal negatif bila mana mengurangi laba kena pajak. Diberikan contohnya, misalnya suatu pengeluaran tidak diperkenankan secara fiskal, maka pengeluaran tadi harus dibuang, harus dikeluarkan. Ketika pengeluarannya dikeluarkan dari komponen perhitungan laba kena pajak, maka otomatis laba kena pajaknya akan naik, sehingga ini disebut sebagai koreksi fiskal positif. Nah, selanjutnya setelah proses koreksi fiskal ini dilakukan, kita baru bisa menyusun laporan keuangan fiskal. Nah, laporan keuangan fiskal inilah yang nanti akan dilampirkan pada saat perusahaan menyampaikan SPT tahunan. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.